Langkah konkret yang diambil Bank Indonesia bukan lagi sekedar wacana di atas kertas, melainkan hantaman mematikan yang langsung merusak sistem pembayaran internasional milik Amerika Serikat. Bulan depan $1 sama dengan Rp1. $1 Rp1. $1 bukan cuma Rp1.000, 17.000, $1 sama dengan Rp1. RM1 Malaysia itu sama dengan berapa rupiah Indonesia, Bud? Rp12.000, Bang. Rp12.000? Iya, Bang. Kacau banget ya, ringgit Malaysia sudah mencapai rekor terbaru lagi Rp4.500 per ringgit. Jadi dolar mencapai Rp18.000 dan itu bukan sekedar angka, tapi itu adalah sinyal peringatan. Rupiah sudah melemah melewati batas psikologis Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Apakah cuma besar cakap di media ini berdebat? Katanya $1 nanti akan menjadi Rp1. Statement daripada mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malapetaka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan, bahwasanya penguatan mata uang rupiah para sahabat akan menguat $1 sama halnya dengan Rp1 katanya berdebat. Ini satu bocoran. Ini kok bisa ya? Padahal kemarin aku tengok Gubernur Bank Indonesia mundur, nasib nilai tukar rupiah terus melemah macam itu, sampai Gubernur Bank Indonesia mengundurkan diri dari saking nggak tahannya pelemahan mata uang rupiah terhadap dolar. Kenapa sekarang ini kok masih banyak yang mengatakan bahwasanya dolar akan melemah sampai Rp1? Kok gitu ya para sahabat? Dan para sahabat penasaran seperti apa videonya? Kita tonton sama-sama. Apa benda boleh komen di bawah, asal jangan bergaduh. Kita tonton sama-sama. Let's go. Pokoknya gue dapat bisikan bulan depan $1 sama dengan Rp1. $1 Rp1. $1 bukan cuma Rp1.000, 17.000, $1 sama dengan Rp1. Berarti kita lebih kuat dari dolar. Bukan kita lebih kuat, kita setara sama Amerika. Oke. Dan ini A1. Gua dengernya A1. Rp1, bukan $1. $1. Bukan. Dan lu bakal bilang apa? Harvard bakal ngeintegrasiin program studi kerja mereka ke seluruh sekolah negeri Indonesia. Harvard ya, ini diplomatis. Ini hasil Prabowo sering keluar negeri dan membangun diplomatis relationship yang sangat bagus dengan negara lain. Harvard, dosen-dosen yang profesornya semuanya ngefasilitasin dan 100% beasiswa untuk seluruh siswa negeri Indonesia. Siswa, bukan mahasiswa. Dan ini pertama kali dalam sejarah Indonesia Harvard mau kerjasama sama Indonesia. Oke? Lu dapat info dari mana? Langkah konkret yang diambil Bank Indonesia bukan lagi sekedar wacana di atas kertas, melainkan hantaman mematikan yang langsung merusak sistem pembayaran internasional milik Amerika Serikat. Kesepakatan strategis yang ditandatangani di Shanghai antara Bank Indonesia dan Bank Sentral Tiongkok secara resmi memotong jalur dolar dalam seluruh transaksi perdagangan bilateral kedua raksasa ini. Mulai hari ini, setiap rupiah yang berputar bisa langsung dikonversi menjadi yuan tanpa harus mampir dan membayar upeti biaya transaksi kepada perbankan Amerika. Sebuah manuver cerdas yang tidak hanya menghemat anggaran triliunan rupiah, tetapi juga mengamankan perekonomian domestik dari badai inflasi dan manipulasi kurs yang sering dimainkan oleh Wall Street. Ketakutan Amerika semakin memuncak dan berubah menjadi kepanikan massal saat melihat inovasi teknologi finansial asli buatan anak bangsa, yaitu QRIS dan gerbang pembayaran nasional merajai pasar domestik hingga ke pelosok negeri. Sistem QRIS yang sangat praktis ini telah sukses mematikan dominasi gurita korporasi finansial Amerika seperti Visa dan Mastercard yang selama ini mengeruk keuntungan raksasa dari setiap gesekan kartu kredit masyarakat Indonesia. Bayangkan saja, nilai transaksi digital lewat sistem mandiri kita kini telah menembus angka fantastis Rp5.800 triliun per tahun, sebuah kue ekonomi raksasa yang kini sepenuhnya berputar di dalam negeri untuk kemakmuran UMKM kita, tanpa menyisakan sepeser pun keuntungan bagi para kapitalis global di New York.
Melihat sistem pengeruk uangnya mulai lumpuh di Indonesia, Donald Trump bersama jajaran pemerintahannya mulai melancarkan tekanan diplomatik yang sangat agresif, mendesak Jakarta untuk segera menghentikan penggunaan QRIS dengan alasan formalitas internasional yang mengada-ada. Andai kata, ini andai kata 1 rupiah sama dengan 1 dolar, 1 dolar sama dengan 1 rupiah, maka utang kita cuma 1 triliun, besok 3 hari sudah bayar lunas. Andai kata uang 50 triliun bunganya untuk kemakmuran masyarakat, untuk kemakmuran pegawai negeri. Ini yang saya maksud dengan merupiahkan dolar. Mari kita merupiahkan dolar. Rupiahkan dolar. Saudaraku, walaupun kulit saya kuning, tapi darah saya merah. Dan tulang saya putih. Saya merah putih. Sesuai dengan bendera kita, merah putih. Begitu juga saudara-saudara, seluruh Indonesia, walaupun kulit kita berbeda, ada coklat, hitam, kuning, putih, dan lain sebagainya, tapi darah kita semua sama-sama merah. Gubernur Bank Indonesia mundur. Sejak pembukaan pasar uang hari Selasa, rupiah sudah melemah melewati batas psikologis Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Bahkan sempat melewati Rp18.100. Ini merupakan level terlemah dalam beberapa pekan terakhir. Sementara indeks harga saham gabungan IHSG juga terus melemah dan menyentuh titik terendah di 6138. Pemerintah melalui KSSK mengadakan pertemuan Selasa sore. Lebih spesial karena dalam rapat ini KSSK mengikutsertakan Danantara. Menurut Menteri Keuangan, masukan dari Danantara diperlukan untuk menstabilkan nilai rupiah. Tadi sudah dibicarakan nggak Pak? Apa mungkin antisipasi sudah dilakukan sama KSSK? Sudah, yang penting ini kita tunjukkan ke pasar bahwa kebijakan kita tetap solid dan pro growth dan pro stabilitas dan market friendly. Market friendly adalah yang diharapkan dunia usaha, kata Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia, Apindo. Rupiah juga volatilitas dengan sekarang sempat menyentuh 18.200 ya kemarin tadi saya lihat. Jadi ini juga sangat mempengaruhi karena seperti diketahui 70% daripada bahan baku kita masih import dan kita masih menggunakan banyak sekali dolar. Jadi ini perusahaan juga akan kehilangan ruang untuk bisa menyerap kenaikan biaya. Kolaborasi antara BI dan pemerintah menjadi kunci penting untuk melakukan harmonisasi antara suku bunga dan nilai tukar. Suku bunga yang sekarang ini dilakukan oleh Bank Indonesia termasuk SRBI itu adalah juga salah satunya sebenarnya diharapkan asing masuk supaya menstabilkan nilai tukar rupiah. Tapi yang banyak masuk ya bank, perbankan yang masuk ke sana gitu ya. Dan ini juga jadi kontraproduktif. Kenapa? Kalau suku bunga kredit 8%, SRBI 7,7, orang pilih mana? Pilih SRBI. Akhirnya intermediasi terkorbankan gitu ya. Jadi memang ini perlu harmoni, keharmonian. Makanya perlu dalam KSSK itu keputusan bersama itu penting. Enggak keputusannya masing-masing. Karena di sini bisa mengharmonikan antara suku bunga dengan nilai tukar gitu. Keputusan bersama jadi kunci penting agar fundamental ekonomi yang saat ini diklaim masih sangat baik juga berarti tingkat rupiah dan indikator ekonomi lainnya juga tetap terjaga. Tim MTech Media melaporkan. Dolar mencapai Rp18.000 dan itu bukan sekedar angka, tapi itu adalah sinyal peringatan. Alam, APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Indeks ekonomi, hidup udah berat, ditambah dolar naik jadi Rp18.000. Buat kalian yang bilang, tapi kan gue nggak pakai dolar, gue kan nggak punya dolar, gue kan nggak pernah keluar negeri, gue bukan Amerika, gue nggak pernah ke Amerika dan segala macam. Sini gue kasih tahu. Dolar mencapai Rp18.000 itu bukan sekedar angka, tapi itu alarm, itu peringatan, itu alarm bahwa keuangan negara itu harus dijaga. Itu alarm bahwa ekonomi kenegaraan itu harus dijaga. Dan alarm bahwa rakyat tidak boleh apatis. Karena pada akhirnya, pada kenyataannya, yang merasakan dampaknya itu bukan pejabat yang naik mobil dinas, bukan pejabat yang duduk di kursi dinasti, terus
tiba-tiba menghambur-hamburkan uang, terus tiba-tiba korupsi, tiba-tiba jadi kaya raya. Bukan itu. Yang merasakan itu bukan para pejabat yang fasilitas hidupnya, bahkan jaminan hidupnya itu ditanggung sama negara. Yang paling merasakan itu adalah rakyat biasa. Rakyat yang setiap pagi bangun pagi, berangkat kerja, macet-macetan, kena polusi, segala macam, dempet-dempetan di kendaraan umum. Orang yang kerja setiap hari, Senin sampai Minggu, Senin sampai Jumat. Yang kena dampaknya itu adalah para pekerja yang gajinya UMR, bahkan di bawah UMR, bahkan tidak memiliki gaji, hanya mengandalkan penghasilan harian. Jadi kalau hari ini dolar sudah tembus 18.000, jangan cuma lihat angkanya, tapi lihat dampaknya. Gue bersuara di sini untuk rakyat, bukan untuk pemerintah. Jadi buat para penjilat-penjilat pemerintah, silakan minggir dulu. Gue di sini berbicara sebagai rakyat. Mungkin kalau gue di sini mau bersuara sebagai pihak pemerintah bisa aja, karena gue mungkin mengerti tentang pemerintahan, tentang politik, tentang ini, tentang itu, ya. Tapi nggak semua rakyat mengerti dan nggak semua rakyat bisa didikte satu persatu dan segala macamnya. Kalau kalian konten kreator yang pada membela pemerintah, silakan itu kalian, tapi tidak dengan saya. Bisa aja gue mengedukasi rakyat tentang pemerintah sedang mengelola ini, makanya dolar harus dinaikkan dulu. Pemerintah bla 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 bla. Jangan selalu menyalahkan pemerintah. Lihat dulu akar permasalahannya, lihat dulu ke depannya seperti apa. Permasalahannya rakyat tidak butuh ke depannya mungkin. Rakyat hanya butuh saat ini. Dan karena saat ini indeks ekonomi semuanya menjadi sulit. Kecuali pemerintahan itu sendiri bisa mengadakan press conference yang bisa menjelaskan kepada rakyatnya kenapa dolar bisa naik, kenapa ini, kenapa itu, kenapa ini, kenapa itu. Karena tidak seluruh rakyat memiliki kecerdasan sama seperti kalian-kalian para pembela pemerintah. Bagian paling penting adalah rakyat itu berhak untuk bertanya, kenapa hidup saya jadi seperti ini? Kenapa semua harga pangan menjadi naik? Kenapa dolar menjadi naik? Karena apa? Kalau dolar naik sedangkan Indonesia masih memiliki banyak ekspor impor, mau dari bahan pangan, bahan hidup, mau dari mesin-mesin, mau dari spare part kendaraan, mau dari ini, mau dari itu, Indonesia tidak bisa mengelak bahwa mereka, negara ini masih banyak melakukan ekspor dan impor. Otomatis kalau harga dolar naik, harga ekspor, harga impor, harga logistik, harga semuanya itu akan menjadi naik. Lalu ketika semuanya naik, memang yang menanggung pejabat, yang menanggung pemerintah? Enggak, yang menanggung rakyat. Harga pangan jadi naik, harga BBM jadi naik, harga spare part ini, itu kebutuhan hidup semuanya naik. Yang menanggung siapa? Rakyat. Gue masih percaya bahwa negara yang sehat itu bukanlah negara yang anti kritik. Negara yang sehat adalah negara yang berani menghadapi kritik, berani menghadapi penilaian, berani menghadapi suara rakyat, memperbaikinya, dan bekerja lebih keras lagi untuk rakyat. Dan sampai hari ini, rakyat-rakyat masih menunggu jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya. Putra, Rp1 Malaysia itu sama dengan berapa rupiah Indonesia, Put? Rp12.000, Bang. Rp12.000? Iya, Bang. Jadi Rp1 Malaysia itu sama dengan Rp12.000 Indonesia? Iya, Bang. Nggak salah kamu, Put? Enggak, Bang, tadi temanku bilang kayak gitu, Bang. Rp1 Malaysia sama dengan Rp12.000, Bang. Kata orang nggak sampai sebanyak itu, Put. Tapi abang nggak tahu juga ya. Abang takutnya nanti kamu yang rugi, Put. Karena hari ini Abang Muhammad Ali yang berada di Kuala Lumpur, Malaysia mau membayar denda kafarat jima, Put. Oh gitu ya, Bang. Kalau nggak dibayar denda kafarat jima itu gimana, Bang? Kalau tidak dibayar denda kafarat jima itu selain dosanya besar juga bisa membuat rezeki kita seret, Put. Oh gitu ya, Bang. Abang Muhammad Ali dari Kuala Lumpur, Malaysia mau membayar denda kafarat jima untuk 1 hari melakukan hubungan suami istri di siang hari saat bulan suci Ramadan. Iya, Bang. Beliau sudah hantar duit kepada abang sebanyak Rp60 Malaysia. Iya, Bang. Nah, ini uangnya, Put. Jadi kalau diuangkan uang Malaysia itu ke uang Indonesia menjadi 720.000 ya, Put ya. Iya, Bang. Nanti nasinya kamu bagikan kepada anak-anak yatim dan fakir miskin. Iya, Bang. Mudah-mudahan nanti semakin banyak dermawan-dermawan, orang-orang baik yang berada di Malaysia, Singapura termotivasi untuk ikut berkongsi, bersedekah nasi baik untuk Jumat Berkah ataupun membayar denda kafarat jima atau membayar nazar ya, Put ya. Iya, Bang. Dan mereka memesan nasinya dengan kamu. Harga nasi kamu berapa satu porsinya, Put? Harga nasinya cuma Rp10.000, Bang, atau Rp2.50 aja, Bang. Harga nasinya cuma Rp10.000 atau sama dengan Rp2.50. Ya, kalau di Malaysia Rp2.50 itu cuma dapat kerupuk je, Put. Ya, Bang. Tetap semangat ya, Put ya. Mudah-mudahan banyak nanti yang join berkongsi dan memesan nasinya dengan kamu, baik itu untuk Jumat Berkah ya, Put. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak, bahwasannya katanya para sahabat, Indonesia mata uang rupiah katanya ke depannya akan menjadikan $1 para sahabat dengan seperti halnya Rp1. Bayangkan, yang ringgit Malaysia pun masih $1 sekitar kemarin Rp3.92. Ini kalau betul-betul digenjot hanya tidak besar cakep ya para sahabat.
Karena kalau dekat di Indonesia ini, besar cakap saja, bukti tak ada, macam itu para sahabat. Dan sekarang nyatanya, Gubernur Bank Indonesia mengundurkan diri dari saking tak kuatnya untuk melakukan sebagai cara menaikkan suku bunga berapa kali dah. Mungkin 4 kali dah menaikkan suku bunga dari 25%, 40%, 5.5% para sahabat. Tak turun-turun mata uang dolar ini di angka 18.000 macam itu. Jadi tak payahlah besar cakap macam itu. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.